warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febi Widiasari dengan nomor induk mahasiswa 1930 207090. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum fisiologi tumbuhan dengan tema praktikum kali ini yaitu tentang unsur hara. Nah, adapun tujuan dari dilakukannya praktikum ini yaitu untuk mengetahui secara morfologi ciri-ciri tumbuhan yang mengalami defisiensi unsur hara. Dilakukan dengan cara mengamati beberapa tumbuhan yang ada di sekitar rumah yang mengalami kelainan atau kerusakan yang terjadi pada organ tumbuhan, terkhususnya pada bagian daunnya. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan untuk praktikum kali ini yaitu alatnya sendiri terdiri dari alat tulis yaitu buku dan pena untuk mencatat hasil dari praktikum nanti, dan juga kamera sebagai alat dokumentasinya. Dan bahan yang kita gunakan untuk praktikum kali ini yaitu tumbuhan di sekitar rumah. Di sini saya menggunakan tanaman dari daun bunga keladi pinglove. Yang kedua yaitu daun dari jambu air. Yang ketiga ada pakis saji. Yang keempat ada daun kopi coklat, dan yang kelima ada tanaman dari daun singkong. Dan prosedur kegiatan dari praktikum unsur hara ini yang pertama yaitu kita amati dari kelima jenis tumbuhan ini yang mengalami kelainan atau kerusakan pada organ tumbuhannya. Kemudian tulis hasil pengamatan pada tabel berikut. Yang pertama di sini saya akan mengamati kelainan atau kerusakan daun yang terjadi pada tumbuhan bunga keladi pink. Baiklah, yang kedua di sini saya akan mengamati kelainan atau kerusakan daun pada daun tumbuhan kopi coklat. Di sini saya akan mengamati kerusakan atau kelainan yang terjadi pada daun tumbuhan jambu air. Dan yang keempat, di sini saya akan mengamati kerusakan yang terjadi pada daun singkong. Dan yang terakhir, di sini saya akan mengamati kerusakan yang terjadi pada daun pakis saji. Setelah saya amati yang terjadi pada daun bunga keladi pink, ini terdapat kerusakan atau defisiensi unsur hara karena kekurangan unsur hara berupa kalium. Nah, bisa kita lihat dari ciri-ciri tanamannya yaitu tumbuhan ini kerdil, daunnya tua menggulung, terdapat bercak kecoklatan di bagian ujungnya, tepinya itu hangus, dan tumbuhan ini menjadi lemah sehingga mudah robek. Dan setelah saya amati yang terjadi pada daun tumbuhan kopi coklat, terjadi kerusakan atau defisiensi unsur hara karena kekurangan unsur hara berupa fosfor. Ini dikarenakan pada tanaman ini muncul bercak kecoklatan, pertumbuhannya ini terhambat atau kerdil, daunnya berwarna hijau tua, dan tulang daunnya ini terlihat kuning terang. Dan pada daun jambu air di sini terjadi kelainan atau kerusakan yang terjadi yaitu kekurangan unsur hara berupa kalium. Nah, ini dikarenakan pada tumbuhan ini memiliki ciri-ciri terdapat bercak kecoklatan. Pertumbuhan daunnya ini terhambat dan kerdil, daunnya berwarna hijau tua dan memiliki tulang daun yang berwarna kuning terang. Dan yang keempat yaitu pada daun singkong terjadi defisiensi unsur hara karena kekurangan unsur hara berupa nitrogen. Nah, dikarenakan pada daun ini terdapat
pertumbuhannya ini terhambat, daun muda akan berwarna hijau pucat dan daun tua akan berwarna kuning. Contohnya seperti ini, sehingga daunnya mudah gugur. Dan peristiwa ini disebut dengan juga klorosis. Dan yang terakhir yaitu pada tanaman pakis haji. Di sini terjadi defisiensi unsur hara karena kekurangan unsur hara berupa fosfor. Nah, ini terjadi karena munculnya bercak kecoklatan pada daun, pertumbuhannya terhambat atau kerdil, daunnya berwarna hijau tua dan tulang daunnya berwarna kuning. Seperti contoh pada daun pakis haji berikut ini. Nah, setelah kita amati dari kelima jenis tumbuhan yang kita amati tentang kerusakan yang terjadi pada daun, kemudian hasil pengamatan tersebut kita tulis ke dalam tabel berikut. Baiklah, demikian tadi praktikum pertama, yaitu tentang unsur hara. Dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman unsur dapat ditemukan di dalam tubuh tumbuhan, tetapi tidak berarti bahwa seluruh unsur-unsur tersebut dibutuhkan tumbuhan untuk kelangsungan hidupnya. Beberapa unsur yang ditemukan di dalam tubuh tumbuhan malah dapat mengganggu metabolisme atau meracuni tumbuhan. Baiklah, semoga video praktikum kali ini bermanfaat. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.